Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kita kembali lagi. Ini kita berbagi hal-hal yang positif yang sekiranya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. I'm so really excited because ini adalah satu hal yang again Allah nge-show me betapa maha kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah dalam segala apa yang terjadi di dunia ini. Saya benar-benar sangat-sangat bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk tahu ini, meskipun mungkin di umur yang udah gak muda lagi, tapi semoga di sisa-sisa akhir hidup aku bisa meneladanin Nabi aku sendiri, meneladani Rasulullah SAW dalam hal apapun. Meskipun ya I know itu nggak akan mungkin mudah, tapi we try it. Oke, teman-teman, aku benar-benar udah se-excited itu untuk nge-share ke kalian something, informasi yang mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini pasti udah ada yang tahu, udah ada yang jauh lebih tahu daripada aku. Tapi di sini I just want to kayak nge-reminder, sharing-sharing aja. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang misalnya nanti nih aku menyampaikan sesuatu yang keliru atau yang kurang, teman-teman bisa komen, memberikan saran dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, langsung aja kita pertama ya. Di sini aku first, ini sebenarnya aku ngomong seperti ini, aku nggak mungkin ngomong tanpa referensi, tanpa mencari tahu terlebih dahulu, karena kita nggak mungkin say something yang kita nggak tahu. Jadi ini udah aku cari tahu terlebih dahulu, atau aku cari tahu infonya di YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama kita akan ngebahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini aku hanya mengambil beberapa poin yang menurut aku yang Masya Allah, aku nggak bisa berkata-kata pas ngedengerin story ini. Yang pertama adalah munculnya Bintang Ahmad. Jadi Bintang Ahmad ini katanya dulu itu dipercaya oleh kaum Yahudi bahwa jika Bintang Ahmad ini telah muncul, maka Nabi terakhir pun telah lahir. Dan itu mereka percaya dan mereka tahu hal tersebut, atau mereka meyakini hal tersebut berdasarkan apa yang tertulis di kitab mereka, yaitu Taurat. Jadi pada saat Rasulullah SAW lahir, Bintang Ahmad yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi muncul, dan itu mereka tahu bahwa Nabi terakhir telah lahir. Yang kedua adalah pemberian nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nama Rasulullah ini adalah nama yang sangat-sangat Masya Allah. Jadi pemberian nama Nabi Muhammad SAW ini oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Kisah pemberian nama Muhammad ini awalnya adalah ketika kakek Nabi Muhammad ini bersama dengan 3 sahabatnya, yaitu Sulaiman bin Mujazi, kemudian Hulailah bin Hajij, dan yang ketiga adalah Himran bin Rabi'ah. Nah, keempat orang ini, yaitu kakek Nabi Muhammad, kemudian 3 sahabatnya ini, mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ketika mereka sampai di negeri Syam, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani. Nah, di sana pendeta Nasrani ini berkata kepada keempat orang ini, "Kalian berasal dari mana?" Terus kata Abdul Muthalib bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Kemudian pendetanya itu berkata lagi, dari mana tempatnya? Maksudnya kayak spesifiknya itu di mana gitu loh. Terus kakek Nabi Muhammad mengatakan bahwa mereka berasal dari kota Mekah. Nah, kemudian pendeta Nasrani ini berkata bahwa dari kota kalianlah nanti akan lahir Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir ini bernama Nabi Muhammad, atau namanya adalah Muhammad. Nah, ketika pendeta ini mengatakan seperti itu, Abdul Muthalib bertanya kepada pendeta ini, dari mana kamu tahu? Pendeta ini mengatakan bahwa dari kitab kamilah kami mengetahui hal tersebut. Dari kitab Injil dijelaskan bahwa Nabi terakhir itu akan berasal dari kota Mekah dan bernama Muhammad. Setelah itu 4 orang ini bertekad
ketika mereka memiliki keturunan, entah itu anak atau cucu, suatu saat nanti mereka akan memberikan nama Muhammad. Dan dari keempat orang ini, Abdul Muthalib lah yang pertama kali menerima cucu, dan beliau memberikan nama Muhammad kepada cucunya. Oke, kita lanjut. Jadi itu adalah cerita pemberian nama Nabi Muhammad SAW, yang dimana sudah jauh-jauh sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, nama Nabi Muhammad sudah ditulis di kitab Taurat dan Injil, dan itu adalah sesuatu hal yang Masya Allah sekali. I'm so sorry guys, ini udah malam tapi background kita adalah ayam yang berkokok. I don't know kenapa, tapi nikmatin aja backsoundnya. Itu adalah ayam tetangga. Ya kapan lagi kan denger kokokan ayam. Kita lanjut lagi. Pembahasan terakhir kita ini mengenai ketika Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, pada saat usia Nabi Muhammad SAW 12 tahun, dan ketika pada saat itu kebetulan Abu Thalib ingin melakukan perjalanan dagang nih ke negeri Syam. Entah kenapa nih tiba-tiba Rasulullah pengen juga nih pada saat itu pengen ikut Abu Thalib ke negeri Syam. Akhirnya setelah Abu Thalib berdiskusi dengan istrinya, beliau pun mengikut sertakan Rasulullah untuk ikut bersama mereka ke negeri Syam. Sebelum mereka tiba di negeri Syam, mereka pun beristirahat di salah satu tempat dekat sebuah gereja. Gereja inilah ada pendeta Bakhira. Nah, pendeta ini yang Masya Allah banget sih. Aduh, I cannot say something. Ini Masya Allah banget story-nya. Ini yang membuat aku speechless. Pendeta ini kebetulan lagi memantau para kafilah-kafilah yang lewat dari tempatnya itu. Jadi memang pendeta ini sedang mencari nabi terakhir. Beliau lagi menunggu info nabi terakhir gitu loh. Ketika kafilah Abu Thalib ini beristirahat di dekat gereja, pendeta ini melihat hal yang tidak seperti yang terjadi pada kafilah-kafilah sebelumnya, yang dimana ketika kafilah Abu Thalib ini lewat di terik mataharinya kan, ada awan yang mengikuti mereka, ada awan yang mengikuti perjalanan mereka. Jadi awannya tuh kayak menutupi langkahnya dari terik matahari. Kemudian ketika mereka lagi beristirahat di bawah pohon kurma, pohon-pohon ini tuh daun-daunnya seperti menunduk kepada mereka. Nah, itulah yang ngebuat pendeta Bakhira ini penasaran dengan kafilah ini. Akhirnya beliau pun mengundang, disediain makanan dan lain-lain di tempatnya. Kemudian pendeta ini pun bertanya kepada Abu Thalib. Setelah menelaah setiap yang ada di situ, pendeta ini tuh nggak melihat something special gitu loh. Terus kemudian pendeta ini bertanya kepada Abu Thalib, apakah masih ada orang yang belum ada di sini dari kafilah kalian? Kemudian Abu Thalib pun berkata, ada satu anak kecil lagi, kami suruh untuk menjaga barang-barang kami. Kemudian pendeta ini pun ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, kemudian ketika bertemu, mereka pun melakukan obrolan-obrolan gitu. Ada dijelaskan di YouTube Ustadz Khalid Basalamah, tapi kalau aku jelasin di sini tuh panjang lebar banget. Kita langsung ke sesuatu poinnya ya. Nah, poinnya di sini adalah ketika udah bertemu dengan Rasulullah SAW, pendeta ini kembali ke Abu Thalib dan bertanya kepada Abu Thalib bahwa siapa anak ini. Abu Thalib pada saat itu berkata bahwa dia adalah anakku. Pendeta ini berkata, kamu pasti bohong. Maksudnya kayak ini pasti bukan anak kamu. Karena yang aku tahu anak ini itu ayahnya udah meninggal saat dia di dalam kandungan 6 bulan. Dan kemudian ibunya pun meninggal saat dia berusia 6 tahun. Dan setelah itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan kalau memang benar seperti itu, maka kamu adalah pamannya. Kemudian Abu Thalib pada saat itu
kaget, kok kamu bisa tahu, kok pendeta itu bisa tahu. Kemudian pendeta ini berkata, anak ini adalah anak yang memiliki ciri-ciri kenabian dan kami mengetahui itu jauh sebelum beliau lahir. Itu udah dijelaskan di dalam kitab mereka, yaitu kitab Injil. Yang pertama tadi kan bintang Ahmad itu dari kepercayaan Yahudi ya, yang mereka dapatkan dari kitab mereka yaitu Taurat. Kalau ini pendeta ini mendapatkan informasi seperti ini dari kitab mereka yaitu kitab Injil. Dan pendeta ini menyarankan kepada Abu Thalib pada saat itu untuk segera membawa Nabi Muhammad SAW kembali dan mengatakan bahwa jangan sampai Yahudi tahu bahwa ada anak ini, karena kalau misalnya Yahudi tahu maka mereka akan berusaha membunuhnya seperti mereka ingin membunuh Nabi Isa pada saat dulu. Jadi ini sangat complicated banget dan sangat-sangat Masya Allah banget juga, karena di sini benar-benar perannya Allah tuh menunjukkan kekuasaannya dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Aku nggak tahu ini bakalan nyampe pesannya ke kalian, tapi ketika aku nonton penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah itu tuh benar-benar ngebuat aku kayak seriously, emang iya seperti itu ceritanya, emang oh iya begini dan begitu. Kayak aku ngerasa kayak bertanya-tanya dan kayak terheran-heran gitu loh, karena memang aku baru tahu beberapa tahun kemarin pas aku ngedengerin sirah nabawiyah dari Ustadz Khalid. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bisa mendapatkan poinnya dari apa yang aku katakan atau ceritakan di sini, teman-teman bisa kembali menonton sirah nabawiyah kelahiran Nabi Muhammad SAW di YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Oh ya, satu lagi yang pengen aku katakan di sini yang sedikit mengganjal, sedikit menjadi problematika juga sih sebenarnya. Ada some people, ada beberapa orang yang aku nggak kenal sih sebenarnya. Mereka kayak ngehead Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya aku kayak nggak harus mengungkap di sini sih, tapi cobalah untuk kita sama-sama mereminder diri kita sendiri. Kalau kita pikir-pikir ya, kenapa sih kita mau nge-hate Rasulullah? Kenapa sih kita sebegitu bencinya kepada Rasulullah? Kenapa sih orang-orang tuh menjelek-jelekan Rasulullah? Kalau kita pikir-pikir, kita hidup di zaman sekarang, kita bahkan nggak pernah tuh ketemu sama Nabi Muhammad, kita nggak pernah ngobrol sama beliau, tapi nggak habis pikir aja sih kalau misalnya ada orang yang begitu sangat membenci Rasulullah. Karena kalau dipikir, kita bahkan nggak pernah ketemu sama Rasulullah, kita bahkan nggak pernah ngomong sama Rasulullah, tapi kenapa sebegitu bencinya kita? Bahkan kita menjelek-jelekan beliau, terus berkata-kata yang nggak baik tentang beliau, sampai mencari-cari kesalahan yang seharusnya kita tuh nggak ngelakuin hal tersebut. Dan parahnya di sini tuh ada segelintir orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang Muslim, tapi mereka seperti itu. Semoga Allah nggak membuat kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah menjatuh cintakan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala hal-hal yang gak jelas ya.